Perencanaan dan perekrutan sumber daya insani. Dalam faktor produksi sumber daya insani merupakan salah satu unsur yang terpenting. Untuk mendapatkan sumber daya insani yang berkualitas dan berkuantitas diperlukan adanya tahapan yang harus dilalui oleh sebuah organisasi. Maka diperlukan mempelajari proses perencanaan dan perekrutan sumber daya insani. Dengan mempelajari dua hal tersebut, sebuah organisasi akan benar-benar mendapatkan sumber daya insani yang berkompetensi dan profesional. Perencanaan SDM merupakan proses untuk mengantisipasi dalam mengatur arus gerakan tenaga kerja dalam internal atau eksternal organisasi. Sementara menurut G. Steiner, dikatakan bahwa perencanaan SDM adalah perencanaan yang bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan, melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjanya di masa depan. Namun, dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, lebih menekankan adanya usaha peramalan mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa datang. Jadi, tujuan perencanaan SDM adalah untuk memanfaatkan SDM seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang berkualitas dan sesuai standar kualifikasi yang ditentukan. Strategi SDM yang dipilih dan ditetapkan tersebut sangat menentukan sekali terhadap kebutuhan SDM yang diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Perencanaan SDM merupakan proses memilih dan menentukan kebutuhan jenis karyawan yang sesuai standar kualifikasi baik dilihat secara kualitas ataupun kuantitasnya. Ada 4 aspek dalam perencanaan SDM masing-masing sebagai berikut. 1. Proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan, forecasting of employees. 2. Identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi, human resource audit. 3. Analisis keseimbangan penawaran dan permintaan, demand and supply analysis. 4. Program aksi, action program. Inti dari program perencanaan SDM adalah membuat proyeksi jumlah karyawan yang akan dibutuhkan karena berbagai alasan seperti adanya karena pensiun, meninggal dunia, pindah ke perusahaan lain, dan promosi jabatan untuk mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam masa waktu tertentu dengan menggunakan 2 teknik dalam menentukan jumlah kebutuhan SDM, yaitu 1. Teknik indeksasi. Analisis indeks atau analisis rasio merupakan teknik peramalan yang menggunakan indeks dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Analisis ini biasanya perusahaan mendasarkan pada catatan volume penjualan pada waktu tertentu sebagai bahan dasar. 2. Teknik ekstrapolasi. Umumnya sering digunakan dalam membuat perkiraan kebutuhan SDM dalam jangka pendek. Penggunaan proyeksi kebutuhan SDM dengan 9 teknik ekstrapolasi adalah mendasarkan pada data pertumbuhan rata-rata karyawan di bagian departemen tertentu. Pada era global memiliki tantangan yang harus dihadapi dalam praktek pelaksanaan perencanaan SDM yang efektif. Antara lain, 1. Mempertahankan keunggulan kompetitif. 2. Mendukung keseluruhan strategi bisnis. 3. Menghindari konsentrasi berlebihan pada masalah-masalah harian. 4. Menyusun strategi SDM yang sesuai dengan karakteristik unik organisasi. 5. Menanggulangi perubahan lingkungan. 6. Menyita komitmen manajemen. 7. Menerjemahkan rencana strategis ke dalam tindakan. 8. Mengakomodasikan perubahan-perubahan. Perekrutan sumber daya insani. Rekrutmen ialah serangkaian aktivitas penarikan pelamar kerja yang memiliki potensi dengan motivasi kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan. Rekrutmen dilakukan karena beberapa alasan yakni adanya organisasi baru, perluasan dalam kegiatan organisasi, pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan baru, karyawan yang berhenti baik dengan hormat maupun tidak hormat, adanya pekerja yang pensiun, dan pekerja yang meninggal dunia. Menurut Islam, tenaga kerja yang dikatakan profesional memiliki 3 hal, yaitu 1. Kafah, yang memiliki keahlian dan kecakapan. 2. Himatul amal, memiliki semangat dan etos kerja. 3. Amanah, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Saluran-saluran rekrutmen dalam suatu organisasi antara lain: A. Job posting, yang mengumumkan lowongan melalui buletin, publikasi perusahaan atau surat edaran. B. Skills inventory,
yaitu organisasi yang mencari arsip-arsip calon potensial. C. Referrals, rekomendasi pegawai, perekomendasian calon pegawai oleh pegawai di perusahaan. D. Walks-in, para pencari kerja datang langsung ke Departemen SDM. E. Writes-in, pelamar memberikan surat lamaran langsung ke lembaga. F. Rekrutmen dari perguruan tinggi. G. Open house, perusahaan mengundang orang untuk mengunjungi perusahaan. H. Advertising atau pengiklanan, mengomunikasikan kebutuhan pegawai melalui media radio, majalah, surat kabar, televisi. I. Agen penempatan tenaga kerja, perekrutan melalui agen penempatan kerja. J. Perusahaan konsultan manajemen, perusahaan konsultan manajemen merekrut hanya untuk SDM yang prospektif. Metode yang digunakan dalam rekrutmen. A. Teori deret, dengan menentukan jumlah pegawai yang bekerja. B. Sampel, yaitu penontrolan daftar inventaris pembukuan. C. Program linier, yaitu menetapkan sumber-sumber yang jarang dalam kebiasaan yang umum dalam suatu organisasi. D. Teori keputusan, badan eksekutif yang menetapkan langsung. E. Korelasi, yaitu membandingkan korelasi fungsional departemen. F. Teori permainan, yaitu dengan menyajikan rekrutmen melalui persaingan. G. Metode nomor indeks, dengan ukuran dan turun naiknya harga. Jumlah kegiatan organisasi dikaitkan dengan suatu periode tertentu. H. Analisis rentetan waktu, penafsiran penarikan pegawai, biaya pelatihan, dan produksi. I. Simulasi, dengan pengetesan pekerja. J. Teknik review program evaluasi. K. Statistik chart kontrol kualitas. L. Model inventory, dengan pegawai dihubungkan dengan inventaris organisasi. M. Model integrasi, yaitu mengurangi sekecil mungkin biaya pekerja, produksi dan inventaris.